bervariasi berdasarkan faktor seperti budaya organisasi, cakupan, dan lokasi. Hubungan antara manajer proyek dan tim bervariasi tergantung wewenang manajer proyek. Berikut contoh komposisi tim proyek. Yang pertama, berdedikasi. Dalam tim ini, semua atau sebagian besar anggota tim ditugaskan untuk bekerja penuh waktu pada proyek. Tim ini dapat ditempatkan bersama atau virtual dan biasanya melapor langsung kepada manajer proyek. Selanjutnya, paruh waktu. Beberapa proyek ditetapkan sebagai pekerjaan tambahan sementara, dengan manajer proyek dan anggota tim mengerjakan proyek tersebut sambil tetap berada di organisasi mereka saat ini dan terus menjalankan fungsi normal mereka. Anggota tim paruh waktu juga dapat ditugaskan ke lebih dari satu proyek pada satu waktu. Next. Selanjutnya, komposisi tim proyek berdasarkan lokasi geografis. Komposisi tim proyek juga dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis anggotanya. Contoh dari hal ini adalah tim proyek virtual. Teknologi dan komunikasi memungkinkan anggota tim di lokasi atau negara yang berbeda untuk bekerja sebagai tim virtual. Tim ini mengandalkan alat kolaboratif seperti ruang kerja online bersama dan konferensi video untuk mengordinasikan aktivitas mereka dan bertukar informasi tentang proyek. Tim virtual seringkali diperlukan untuk proyek di mana sumber daya berada di lokasi on-site, off-site, atau keduanya tergantung pada aktivitas proyek. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Dilanjutkan oleh pembahasan keempat oleh Bapak Muhammad Munkis Muhlis. Ya, terima kasih Ibu Fitriani. Izin melanjutkan Ibu Dokter terkait dengan siklus hidup proyek. Next. Jadi siklus hidup proyek adalah serangkaian fase yang dilalui oleh proyek dari awal hingga penutupan. Fase-fase ini umumnya bersifat berurutan dan nama serta jumlahnya ditentukan oleh kebutuhan manajemen dan kontrol organisasi atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam proyek, sifat proyek itu sendiri dan bidang aplikasinya. Ada dua jenis dasar hubungan antar fase. Ada di gambar 2.11 menunjukkan contoh proyek dengan 3 fase yang sepenuhnya berurutan untuk proyek dengan lebih dari satu fase. Mungkin ada hubungan yang berbeda antara fase-fase individual. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua hubungan dapat terjadi antar fase-fase yang berbeda dari satu proyek. Siklus hidup prediktif adalah siklus di mana cakupan proyek dan waktu serta biaya yang diperlukan untuk memberikan cakupan tersebut ditentukan sedini mungkin dalam siklus hidup proyek. Next, ini adalah contoh proyek 3 fase. Next. Seperti yang ditunjukkan pada gambar selanjutnya yang akan ditampilkan, proyek-proyek ini berjalan melalui serangkaian fase berurutan atau tumpang tindih, dengan setiap fase umumnya berfokus pada sebagian kecil aktivitas proyek dan proses manajemen proyek. Pekerjaan yang dilakukan dalam setiap fase biasanya berbeda setiap sifatnya dengan pekerjaan pada fase sebelumnya dan berikutnya. Oleh karena itu, susunan dan keterampilan yang diperlukan dari tim proyek dapat bervariasi dari satu fase ke fase lainnya. Ketika proyek dimulai, tim proyek akan fokus pada pendefinisian cakupan keseluruhan untuk produk dan proyek mengembangkan rencana untuk mengirimkan produk, dan kemudian melanjutkan melalui fase-fase untuk melaksanakan rencana dalam cakupan tersebut. Bahkan proyek dengan siklus hidup prediktif dapat menggunakan konsep perencanaan gelombang bergulir di mana rencana tingkat tinggi yang lebih umum tersedia dan perencanaan yang lebih rinci dilaksanakan untuk jangka waktu yang tepat, karena aktivitas kerja baru semakin dekat dan sumber daya harus ditetapkan. Next. Nah, ini adalah gambar 2.13 tadi untuk contoh siklus hidup prediktif. Next. Jadi siklus hidup iteratif dan inkremental adalah siklus di mana fase-fase proyek secara sengaja mengulang satu atau lebih aktivitas proyek seiring dengan meningkatnya pemahaman tim proyek terhadap produk. Proyek iteratif dan inkremental dapat berjalan secara bertahap, dan iterasi itu sendiri akan dilakukan secara berurutan atau tumpang tindih. Selama iterasi, aktivitas dari semua kelompok proses manajemen proyek akan dilakukan. Setiap iterasi secara bertahap membangun hasil akhir hingga kriteria keluar untuk fase tersebut terpenuhi, yang memungkinkan tim proyek untuk memasukkan umpan balik. Pekerjaan yang diperlukan untuk serangkaian hasil tertentu dapat bervariasi dalam durasi dan upaya, dan tim proyek dapat berubah di antara
atau selama iterasi. Siklus hidup iteratif dan inkremental umumnya lebih disukai ketika suatu organisasi perlu mengelola perubahan tujuan dan ruang lingkup. Untuk mengurangi kompleksitas suatu proyek atau ketika pengiriman sebagian suatu produk bermanfaat dan memberikan nilai bagi satu atau lebih kelompok pemangku kepentingan tanpa berdampak pada hasil akhir atau serangkaian hasil akhir. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Fitriani. Demikian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau kelompok 4 apa materinya? Isinya. Ada kelompok 4 di sini. Integrasi ya, manajemen integrasi proyek. Kelompok 4 siapa di sini ada? Manajemen integrasi, Bu. Kita diskusi atau ini sekalian ya? Sekalian saja dulu ya. Ya, Bu, Baik, Ibu. saja. Sekalian saja ya. Sekalian, Ibu, iya. Integrasi proyek. Tunggu ya. Kelompok 4 siapa aja sih? Ada semua hadir? Ada, Bu. Muhammad Ibu Emil. Hadir. Ridwan, Januar, Paul, Etika, Imelda ya. Iya, Ibu. Oke, iya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu manajemen integrasi proyek. Lanjut. Oke, silakan. Anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Barudin Yusuf, terus ada Iswan Ajam, Yanwar Chandra Negara, Paul Kristiawan, Etika Indah Hartina, dan Imelda Lapoliwa. Manajemen integrasi proyek adalah proses yang mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengintegrasikan berbagai aktivitas manajemen proyek untuk memastikan proyek berjalan dengan terkendali hingga selesai. Topiknya yang di sini, yang pertama mengembangkan piagam proyek, kedua mengembangkan rencana manajemen proyek, ketiga mengelola dan mengarahkan pekerjaan proyek, 4 memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, 5 melakukan pengendalian perubahan terintegrasi, 6 penutupan proyek atau tahapan. Mengembangkan piagam proyek adalah proses pengembangan dokumen yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menerapkan sumber daya organisasi pada aktivitas proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah permulaan proyek dan batasan proyek yang ditetapkan dengan baik, pembuatan catatan formal proyek, dan cara langsung bagi manajemen senior untuk secara formal menerima dan berkomitmen pada proyek. Inputnya ini, piagam proyek ini tidak dianggap sebagai kontrak, tetapi sebagai dokumen yang memvalidasi keselarasan proyek dengan strategi organisasi. Piagam ini sebaiknya dibuat oleh sponsor proyek dan harus melibatkan partisipasi manajer proyek untuk memastikan pemahaman atas persyaratan proyek. Selain itu, dokumen ini juga menetapkan kemitraan antara organisasi, pelaksanaan, dan pihak yang meminta proyek, baik dalam konteks proyek internal maupun eksternal. Dokumen ini mencakup berbagai elemen penting seperti ini inputnya Bu, pernyataan pekerjaan proyek, kedua kasus bisnis, ketiga perjanjian, keempat perusahaan yang peduli lingkungan, 5 aset proses organisasi. Saya tidak jelaskan, nanti sekalian diskusi sendiri kita lanjut. Proses pengembangan piagam proyek melibatkan teknik seperti penilaian ahli dan metode fasilitasi untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Output utama dari pengembangan piagam proyek adalah dokumen piagam itu sendiri. Alat dan tekniknya, yang pertama itu penilaian ahli, terus teknik dan fasilitasi. Hasilnya itu seperti yang saya bilang tadi ialah piagam proyek itu sendiri. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mengembangkan rencana manajemen proyek, adalah proses mendefinisikan, menyiapkan, dan
mengkoordinasikan semua rencana tambahan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana manajemen proyek yang komprehensif. Manfaat utama dari proses ini adalah dokumen utama yang mendefinisikan dasar dari semua pekerjaan proyek. Rencana manajemen proyek mendefinisikan bagaimana proyek dijalankan, dipantau, dan dikendalikan, dan ditutup. Mengembangkan rencana manajemen proyek adalah menggunakan piagam proyek sebagai titik awal untuk perencanaan. Awal di seluruh proses inisiasi, output dari proses lain diintegrasikan untuk menciptakan rencana pengelolaan proyek. Setiap output dari proses perencanaan lainnya menjadi masukan untuk proses ini. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengembangan rencana manajemen proyek ini mencakup ada 6 poin. Yang pertama, standar pemerintah atau industri, kumpulan pengetahuan manajemen proyek untuk pasar vertikal atau area fokus, sistem informasi manajemen proyek, struktur organisasi, budaya, praktik manajemen, dan keberlanjutan, infrastruktur, dan administrasi personalia. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengembangan rencana manajemen proyek meliputi ada 5 poin. 1. Pedoman standar, instruksi kerja, evaluasi, kriteria proposal, dan pengukuran kriteria kinerja. Yang kedua, pedoman untuk menyesuaikan serangkai proses standar organisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek serta pedoman atau persyaratan penutupan proyek seperti validasi dan penerimaan produk kriteria. Yang ketiga, mengubah prosedur pengendalian dan bagaimana perubahan apapun yang disetujui dan divalidasi. 4. File proyek dari proyek sebelumnya dan informasi sejarah dan basis pengetahuan pembelajaran. Selanjutnya, proses pengembangan rencana manajemen proyek melibatkan penilaian akhir dan metode fasilitas untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Output utama dari proses ini adalah rencana manajemen proyek itu sendiri, yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan. Rencana manajemen proyek tersendiri dari rencana tambahan yang dirincikan sejauh ini dibutuhkan oleh proyek. Meskipun rencana manajemen proyek merupakan salah satu dokumen utama yang digunakan untuk mengelola proyek. Dokumen proyek lainnya juga digunakan. Tabel berikut adalah daftar perbedaan antara komponen rencana, manajemen proyek, dan dokumen proyek. Yaitu inputnya alat teknik, ada 2 penilaian ahli, yang kedua teknis fasilitas, hasilnya rencana manajemen proyek. Nah, dan di sini ada tabel rencana manajemen proyek dan dokumen proyek. Yaitu untuk rencana manajemen proyek itu dari ubah rencana manajemen proyek, rencana manajemen komunikasi, rencana manajemen konfigurasi, dasar biaya, rencana manajemen biaya, rencana pengelolaan sumber daya manusia, rencana perbaikan proses, rencana pengelolaan pengadaan, cakupan garis dasar. Itu ada 3 poin: pernyataan ruang lingkup proyek, WDS, kamus WDS. Terus rencana manajemen mutu,
terus rencana manajemen persyaratan, rencana manajemen risiko, jadwal garis dasar, rencana pengelolaan jadwal, rencana pengelolaan ruang lingkup, dan rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Nah, untuk dokumen proyek itu ada terbagi dua lagi, yaitu atribut aktivitas, perkiraan biaya dan kegiatan, perkiraan durasi aktivitas, daftar aktivitas, persyaratan, sumber daya aktivitas, perjanjian, dasar perkiraan, ubah catatan. Itu ubah permintaan. Perakitan ada dua, perakitan biaya, jadwal, ramalan cuaca. Terus catatan masalah, daftar pencapaian, dokumen pengadaan, pernyataan kerja pengadaan, kalender proyek, piagam proyek, persyaratan pendanaan proyek, jadwal proyek, diagram jaringan jadwal proyek. Untuk yang poin 2, penugasan staf proyek, pernyataan pekerjaan proyek, daftar periksa kualitas, pengukuran kontrol kualitas, metrik kualitas, dokumen persyaratan, matriks keterlusuran persyaratan, struktur perincian sumber daya, kalender sumber daya, daftar risiko, jadwal data, proposal penjual, kriteria pemilihan sumber, daftar pemangku kepentingan, penilaian kinerja tim, data presentasi kerja, informasi presentasi kerja, dan laporan presentasi kerja. Untuk 4.3 saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Ya, terima kasih untuk materi 4.3, yaitu mengelola dan mengarahkan pekerjaan proyek. Mengelola dan mengarahkan pekerjaan proyek adalah proses memimpin dan melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam rencana manajemen proyek, serta menerapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah menyediakan manajemen keseluruhan pekerjaan proyek. Next. Inputnya itu manajer proyek bersama dengan tim manajemen proyek mengarahkan kinerja aktivitas proyek yang direncanakan dan mengelola berbagai antarmuka teknis dan organisasi yang ada dalam proyek. Manajer proyek juga harus mengelola aktivitas yang tidak direncanakan dan menentukan tindakan yang tepat. Proses ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan perusahaan yang mencakup 1, budaya dan struktur perusahaan atau pelanggan dari organisasi yang mensponsori, 2, infrastruktur, 3, administrasi personil, 4, toleransi resiko pemangku kepentingan, dan 5, sistem informasi manajemen proyek. Untuk aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses ini meliputi pertama, pedoman dan instruksi kerja standar, yang kedua, persyaratan komunikasi, ketiga, prosedur manajemen masalah dan kerusakan, 4, basis data pengukuran proses, 5, file proyek dan proyek sebelumnya dan 6, basis data manajemen masalah dan kerusakan. Next. Ya, di sini alat dan teknik serta hasilnya. Proses mengelola dan mengarahkan pekerjaan proyek melibatkan penilaian ahli, sistem informasi manajemen proyek, serta pertemuan untuk menilai masukan yang diperlukan untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan rencana manajemen proyek. Hasil akhir dihasilkan sebagai output dari proses yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek seperti yang direncanakan dan dijadwalkan dalam rencana manajemen proyek. Selama pelaksanaan proyek, data kinerja pekerjaan yang mencakup informasi tentang status penyelesaian hasil akhir dan detail relevan lainnya tentang kinerja proyek dikumpulkan dan ditindaklanjuti serta dikomunikasikan dengan tepat. Proses ini juga memerlukan peninjauan dampak dari semua perubahan proyek dan penerapan perubahan yang disetujui. Yang pertama, tindakan korektif yang menyelaraskan kembali kinerja pekerjaan proyek dengan rencana manajemen proyek.
Kedua, tindakan pencegahan yang memastikan kinerja pekerjaan proyek di masa mendatang selaras dengan rencana manajemen proyek dan perbaikan cacat untuk memperbaiki untuk memodifikasi produk atau komponen produk yang tidak sesuai sebelumnya. Ya. Yang berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek adalah proses pelacakan, peninjauan, dan pelaporan kemajuan untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami status proyek saat ini, langkah-langkah yang diambil, serta perakiraan anggaran, jadwal, dan ruang lingkupnya. Lanjut, berikut adalah input dari pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek. Pemantauan merupakan aspek manajemen proyek yang dilakukan selama proyek berlangsung. Pemantauan meliputi pengumpulan, pengukuran, dan pendistribusian informasi kinerja serta penilaian pengukuran dan tren untuk memengaruhi perbaikan proses. Pemantauan berkelanjutan memberikan wawasan kepada tim manajemen proyek tentang kesehatan proyek dan mengidentifikasi area mana pun yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Dapat dilihat input itu ada terdiri dari 7 poin, yaitu rencana manajemen proyek, kedua ramalan jadwal atau biasa di istilah dalam proyek itu time schedule, ketiga perkiraan biaya atau estimated engineering, keempat perubahan yang telah divalidasi atau permintaan untuk perubahan volume atau CCO, kelima informasi kinerja kerja, keenam faktor lingkungan perusahaan atau dalam penerapannya itu dokumen RKL atau RPL, ketujuh aset proses organisasi. Lanjut. Dan berikut proses memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek melibatkan penilaian ahli, tenaga analisis, sistem informasi manajemen proyek, serta pertemuan untuk menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh proses pemantauan dan pengendalian, dan juga untuk memastikan bahwa kinerja proyek sesuai dengan harapan. Itu dapat kita lihat dalam alur alat dan teknik, yaitu penilaian ahli, teknik analisis, dan sistem informasi manajemen proyek, serta pertemuan. Itu adalah alat-alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pemantauan dan penilaian pekerjaan proyek. Dan untuk hasilnya dapat kita untuk outputnya dapat kita saksikan ada 4 poin, yaitu permintaan perubahan atau CCO tadi, kedua laporan kinerja kerja yang biasa dilaporkan baik per minggu ataupun per bulannya, ketiga pembaruan rencana manajemen proyek atau hasil dari CCO tersebut apakah sudah sesuai dengan permintaan dari pihak penyedia dan sudah divalidasi oleh pihak konsultan maupun pengguna anggaran, dan keempat pembaruan dokumen proyek. Untuk selanjutnya saya selanjutkan ke Saudari Etika Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang 4.5 melakukan pengendalian perubahan terintegrasi. Melakukan pengendalian perubahan terintegrasi adalah proses meninjau semua permintaan perubahan, menyetujui perubahan, dan mengelola perubahan hasil kerja, aset proses organisasi, dokumen proyek dan rencana manajemen proyek, dan mengomunikasikan disposisi mereka. Proses ini meninjau semua permintaan untuk perubahan atau modifikasi terhadap dokumen proyek, hasil, garis dasar, atau rencana manajemen proyek, dan menyetujui dan menolak perubahan tersebut. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan perubahan yang terdokumentasi dalam proyek untuk dipertimbangkan secara terpadu, sekaligus mengurangi risiko proyek yang sering kali timbul dari perubahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan tujuan atau rencana proyek secara keseluruhan. Melakukan pengendalian perubahan terintegrasi merupakan tanggung jawab utama manajer proyek, rencana manajemen proyek, pernyataan cakupan proyek, dan hasil akhir lainnya dikelola dengan
mengelola perubahan secara cermat dan terus-menerus, baik dengan mengelola perubahan atau menyetujui perubahan, sehingga memastikan bahwa hanya perubahan yang disetujuilah yang dimasukkan di dalam garis besar untuk revisi. Perubahan ini dapat diminta oleh pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun perubahan dapat dimulai secara lisan, perubahan tersebut harus dicatat dalam bentuk tertulis dan dimasukkan ke dalam sistem manajemen perubahan atau manajemen konfigurasi. Permintaan perubahan ini tunduk pada proses yang ditentukan dalam sistem kontrol perubahan dan kontrol konfigurasi. Proses perubahan tersebut mungkin memerlukan informasi tentang perkiraan dampak waktu dan perkiraan dampak biaya sesuai inputnya ini ada 5 poin yang harus diperhatikan, yaitu rencana manajemen proyek, laporan kinerja, 2 laporan kinerja, 3 permintaan perubahan, 4 faktor lingkungan perusahaan, dan 5 proses organisasi. Next. Proses pengendalian perubahan terintegrasi ini melibatkan penilaian ahli, pertemuan, serta alat kontrol perubahan untuk mengelola permintaan perubahan tersebut. Pertimbangan tambahan harus dibuat untuk komunikasi guna membantu anggota yang menjalankan tugas mereka serta mendistribusikan keputusan kepada pemangku kepentingan yang sesuai. Jadi dalam melakukan pengendalian perubahan terintegrasi ini ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu input, alat, dan teknik. Yang pertama penilaian ahli, yang kedua pertemuan, dan yang ketiga alat kontrol perubahan. Nah, dari input tersebut akan menghasilkan 4 poin. Yang pertama permintaan perubahan yang disetujui, kemudian yang kedua catatan perubahan, ketiga perubahan rencana manajemen proyek, dan keempat perubahan dokumen proyek. Setiap permintaan perubahan dokumentasi perlu disetujui atau ditolak oleh individu yang bertanggung jawab. Biasanya sponsor proyek atau manajemen proyek. Permintaan perubahan yang disetujui ini dapat memerlukan estimasi biaya baru atau revisi untuk aktivitas tanggal dan jadwal. Dan persyaratan sumber daya dan analisis alternatif respon risiko. Dan perubahan ini dapat memerlukan persetujuan dan rencana proyek dan dokumentasi proyek lainnya. Kontrol konfigurasi ini difokuskan pada spesifik hasil akhir dan proses. Sementara kontrol perubahan difokuskan pada identifikasi, dokumentasi, persetujuan, atau penolakan perubahan pada dokumen proyek, hasil akhir, dan garis dasar. Selanjutnya saya akan selanjutnya pemaparan ini akan diteruskan oleh Imelda. Baik, untuk penutup tes kedengaran, oke. Untuk 4.6 yaitu penutupan proyek atau tahapan. Penutupan proyek atau tahapan adalah proses penyelesaian semua aktivitas di seluruh kelompok proses manajemen proyek untuk menyelesaikan proyek atau tahapan secara resmi. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan pelajaran, penyelesaian resmi pekerjaan proyek, dan pelepasan sumber daya organisasi untuk mengejar upaya baru. Berikutnya, saat menutup proyek, manajer proyek meninjau semua informasi sebelumnya dari penutupan tahapan sebelumnya untuk memastikan bahwa semua pekerjaan proyek telah selesai dan bahwa proyek telah memenuhi tujuannya. Karena cakupan proyek diukur berdasarkan rencana manajemen proyek, untuk itu manajer proyek meninjau dasar cakupan untuk memastikan penyelesaian sebelum mempertimbangkan proyek untuk ditutup. Proses ini mencakup semua kegiatan terencana yang diperlukan untuk penutupan administratif proyek, termasuk langkah demi langkah yang membahas yang pertama ada tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penyelesaian atau keluar untuk tahapan atau proyek. Kedua, tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk mentransfer produk, layanan, atau hasil proyek ke tahap berikutnya atau ke produksi dan atau operasi. Dan yang ketiga, ada kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan catatan proyek, mengaudit keberhasilan atau kegagalan proyek,
mengumpulkan pelajaran yang dipelajari, dan mengarsipkan informasi proyek untuk penggunaan di masa mendatang oleh organisasi. Selanjutnya, proses ini melibatkan penilaian ahli, teknik analisis regresi, dan analisis tren, serta pertemuan untuk memastikan bahwa penutupan proyek atau tahapan dilakukan sesuai standar yang sesuai. Output dari proses ini merujuk pada hasil akhir, layanan atau transisi produk yang diizinkan untuk diproduksi oleh proyek, aset yang kedua aset proses organisasi yang diperbarui berupa berkas proyek, dokumen penutupan proyek, dan informasi historis. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dokter. Oke. Jadi tadi cukup banyak ya materinya, tapi sebetulnya yang kita ambil ini kan dari buku dari luar ya. Jadi paling tidak ada penerapan yang ada pada kita, tetapi mungkin akan berbeda. Mungkin sebelum tanya jawab, kita langsung ke tanya jawab atau bagaimana ya? Langsung tanya jawab dulu ya. Langsung ya, lihat slide pertama. Jadi yang pertama pengaruh organisasi dan siklus hidup proyek ya. Atau ada yang mau bertanya dulu, silakan nanti baru saya kasih masukan. Proyek. Untuk yang pertama, ini di sini ada organisasi, bagaimana organisasi dengan manajemen proyek, kemudian pemangku kepentingan ya yang terlibat di dalam proyek, kemudian tata kelola organisasi, keberhasilan proyek ya, ada tim proyek dengan struktur organisasi, siklus hidup proyek. Ini yang pertama. Mungkin ada yang mau tanya untuk yang pertama? Silakan. Saya Bu Muhammad Bahrudin. Muhammad Bahrudin, ya. Catat dulu ya. 023. Ya, oke. Mau bertanya untuk kelompok 3. Tadi sempat ya. Tadi dibahas tentang budaya organisasi. Pertanyaan saya Bu, bagaimana atau sejauh mana budaya organisasi mempengaruhi keberhasilan proyek? Terima kasih. Organisasi mempengaruhi keberhasilan proyek. Langsung dijawab atau satu lagi pertanyaan? Silakan. Saya Bu Iswan. Apa? Kelompok 3. Apa yang kedua siapa? Iswan Bu. Oh ya, silakan. Saya bertanya untuk kelompok 3. Tadi ada faktor-faktor organisasi yang dapat apa saja faktor-faktor organisasi yang dapat mempengaruhi manajemen proyek. Itu aja Bu. Oke, jadi tadi budaya organisasi dan faktor organisasi ya, betul. Silakan langsung dijawab. Pak, pengaruh budaya organisasi terhadap. Silakan siapa yang mau jawab tadi? Saya Bu. Satu. Dari siapa? Frankie. Oh, Frankie Bu. Ya, silakan. Saya mau jawab ya pertanyaannya Pak Muhammad Bahrudin Yusuf. Ya. Pertanyaannya bagaimana budaya organisasi itu mempengaruhi keberhasilan suatu proyek? Menurut saya Bu, dalam keberhasilan suatu proyek itu budaya organisasi ada beberapa hal yang perlu kita terapkan di dalamnya, hal-hal penting yang sangat perlu diterapkan. Pertama itu Bu, nilai dan keyakinan dalam budaya organisasi tersebut, di mana nilai-nilai dan keyakinan yang kita gunakan dalam
yang digunakan oleh anggota organisasi proyek tersebut itu saling mendukung, kolaboratif, memiliki inovasi, memiliki komunikasi yang terbuka. Bila itu dilakukan, maka proyek-proyek yang dilaksanakan itu cenderung akan berjalan lebih lancar dan berhasil. Begitu pula dengan sebaliknya, Bu. Jika jika nilai-nilai yang positif tadi tidak diterapkan, di mana budaya menekankan kompetisi internal yang tidak saling memahami dan tidak ada ketidakpastiannya, kemungkinan itu dapat menghambat kerjasama tim dan mengurangi efektivitas suatu proyek, Bu. Oke. Gimana tadi siapa? Mbak siapa? Yang bertanya tadi siapa? Saya, Bu. Baharudin. Harudin. Bagaimana? Jadi jawabannya mempengaruhi kesuksesan proyek ya, keberhasilan. Berarti kita harus mengembangkan kebiasaan, membangun nilai-nilai positif ya, Pak. Ya, seperti itu. Nilai-nilai positif itu yang terutama itu komunikasi yang terbuka di dalam anggota tim dalam organisasi proyek tersebut. Karena kalau sudah terjadi kompetisi-kompetisi internal yang dalam hal tanda kutip saling menjatuhkan, kemungkinan proyek itu tidak akan berjalan lancar sesuai dengan planningnya. Oke, Bu. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban Pak Franky, Bu. Jadi cukup puas bahwa budaya itu mempengaruhi keberhasilan proyek ya. Tentunya dari faktor dari organisasi internal maupun eksternal. Nanti kalau baru kurang puas atau apa, bisa melakukan penelitian. Kamu cari di proyek, kamu cek bagaimana budaya yang ada itu, apakah berpengaruh terhadap keberhasilan. Sudah dapat judul itu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tadi faktor organisasi ya? Apa tadi? Iya, Bu. Apa saja faktor organisasi yang dapat mempengaruhi manajemen proyek? Faktor organisasi apa yang dapat mempengaruhi manajemen proyek? Bisa jadi judul penelitian kayaknya itu ya nanti. Siap. Oke, silakan yang dijawab. Ini teorinya ya, teorinya ada seperti itu. Jadi karena saya bilang ini bisa jadi penelitian, nanti kalau kita penelitian di manajemen itu, kan kita harus tahu teorinya dulu. Teorinya itu mengatakan tadi bahwa tadi Pak Franky bilang, ternyata budaya organisasi itu sangat penting berpengaruh dalam mencapai kesuksesan proyek ya, keberhasilan. Begitu Pak Franky bilang. Dapat tadi itu tidak percaya, nantilah, tidak apa-apa. Kita uji pada berapa proyek, 1, 2, 3 proyek misalnya. Kita cek apakah betul bahwa budaya di situ itu paling berpengaruh misalnya kan, yang mempengaruhi keberhasilan bukan hanya budaya ya, bisa budaya, bisa sumber dayanya, bisa lingkungannya dan lain sebagainya, risikonya dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah budaya itu berpengaruh paling tinggi atau tidak. Misalnya itu salah satu contoh. Tapi kita harus tahu teorinya seperti ini. Jadi kalau kita di penelitian di manajemen itu seperti itu, kita harus tahu teori dasarnya dulu begini, faktornya itu ini. Nah, kita cek di lapangan, kita melakukan penelitian cocok atau tidak. Seperti itu ya. Makanya saya bilang ini sebagai salah satu untuk kamu melaksanakan nanti penelitian. Oke. Sekarang yang kedua adalah faktor-faktor organisasi. Ya, tadi siapa yang mau jawab? Terkait faktor-faktor organisasi apa saja yang berpengaruh ya. Betul ya, Iswam? Iya, izin Bu. Silakan yang mau jawab. Untuk pertanyaan tadi dari Pak Iswan mengenai faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi manajemen proyek, itu yang pertama kalau kami simpulkan dari panduan ini, itu pertama tadi yang Ibu jelaskan mengenai budaya organisasi. Kan dalam setiap organisasi kan memiliki nilai-nilai tersendiri. Kadang nilai budaya yang tidak terlalu berpengaruh terhadap yang tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek bisa
membuat proyek tersebut terlambat. Kemudian kedua mengenai struktur organisasi dari proyek itu sendiri. Dengan adanya pembagian dari struktur organisasi ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana proyek itu dibagi habis fungsi-fungsinya ke masing-masing masing-masing tim proyek. Jikalau ada fungsi yang tidak terbagi di struktur itu menyebabkan proyek itu bisa terlambat. Misalkan begini, misalkan dalam suatu proyek tidak ada tenaga K3-nya. Nah, itu membuat pelaksanaan proyek bisa terlambat. Artinya manajer proyek harus mengambil alih tugas tersebut kalau tidak ada K3-nya. Kemudian ada juga keterlibatan pemangku proyek, pemangku kepentingan. Seperti yang kami jelaskan tadi, dalam suatu organisasi kan ada beberapa pemangku kepentingan. Antara lain itu ada yang dari dalam, ada maupun ada yang dari luar. Biasanya yang bikin terlambat sebuah proyek ini, misalkan itu dari luar itu dari sponsor. Misalkan dari sponsor itu atau pemegang, kalau kita kenal mungkin pemegang saham begitulah. Pemegang saham kan biasa mempunyai target-target tertentu dalam sebuah proyek. Kalaupun terlalu tinggi target dari sponsor tersebut, bisa jadi proyek-proyek itu tidak bisa berhasil, karena bisa jadi dengan tingginya target, kemudian keterbatasan sumber daya, tenaga dan biaya, itu bisa jadi proyek tersebut menjadi terlambat. Kemudian adanya risiko. Risiko ini yang kita lihat bahwa dengan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin timbul dari sebuah organisasi, bisa jadi proyek ini dapat terlaksana dengan cepat. Begitu barangkali dari penjelasan dari kami untuk Pak Iswan. Kita kembalikan. Jadi gimana Pak Iswan? Ada hal lain Pak Iswan? Cukup Bu. Cukup. Ya Bu. Mungkin ada yang nambah lagi dari kelompok ini? Izin Bu bertanya. Oh, bertanya siapa? Saya Bu Hafid. Iya, Hafid. Mana mukanya? Muhammad Hafid. Izin Bu bertanya kelompok 3. Ya. Bagaimana tingkat kematangan manajemen proyek dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi hasil proyek Bu? Tingkat kematangan manajemen proyek dalam suatu organisasi. Tingkat kematangannya. Iya Bu. Gitu. Iya Bu. Oke, siapa yang mau jawab tingkat kematangan? Silakan, siapa yang jawab? Silakan, siapa yang mau jawab? Manajemen proyek dalam suatu organisasi. Maksudnya apa tingkat kematangannya? Tadi siapa yang mau? Ya Bu. Apa yang kau maksud itu tingkat kematangan? Kalau organisasinya kalau kue kan matang tidak, sekali, ya, sedang begitu maksudmu? Apakah organisasinya tidak matang Bu dalam tidak matang, proyek? Iya. Apakah dia mempengaruhi proyek Bu? Oke, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Pak Mukis bisa. Siapa? Yang Pak Mukis ya? Munkis ya? Apa saya salah sebut terus? Iya Bu. Ya, silakan tadi dijawab. Mohon diulang tadi pertanyaannya Pak, soalnya jaringan tadi jelek ini. Tingkat kematangan. Oh, yang tingkat tingkat kematangan sebuah proyek. Oke, iya. Saya coba jawab Ibu untuk pertanyaan tadi tentang tingkat kematangan manajemen proyek dalam suatu organisasi.
itu memang sangat mempengaruhi dari hasil-hasil proyek nanti, Bu. Mungkin yang pertama yaitu dengan cara proses dan praktiknya yang terstandarisasi. Jadi organisasi itu dengan tingkat kematangan manajemen proyek yang tinggi itu biasanya memiliki proses dan praktik yang terstandar, Bu. Jadi dikelola dengan metodologi yang efektif dan dapat mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan proyek. Kemudian ada juga cara-cara yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola risiko. Jadi organisasi yang matang dalam manajemen proyek itu cenderung lebih baik dalam mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan mengelola risiko. Kemudian penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi organisasi itu dapat menggunakan sumber daya seperti waktu, kemudian uang dan tenaga kerja dengan lebih efisien dengan mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dalam anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian ada peningkatan kualitas hasil proyek, kemudian ada peningkatan komunikasi dan kolaborasi, dan ada juga pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan seperti yaitu melakukan evaluasi pasca proyek untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu dukungan manajemen dan sumber daya. Artinya dengan dukungan manajemen dan sumber daya ini yang lebih besar dari manajemen, sehingga memahami pentingnya manajemen proyek yang cenderung memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan proyek tersebut. Jadi secara keseluruhan tingkat kematangan manajemen proyek dalam suatu organisasi itu berpengaruh besar terhadap kemampuan organisasi untuk menyelesaikan proyek dengan sukses dan memenuhi tujuannya. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Bagaimana? Tahu siapa? Hafid ya? Ya, Bu. Sudah yakin? Ya, Bu. Kalau belum yakin bisa ini jadi judul ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi untuk satu kita kedua ya sekarang ya, ke grup satunya ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Fitri ya. Satunya judulnya apa tadi? Integrasi ya, manajemen integrasi proyek. Fitri, silakan bertanya. Ya, untuk teman-teman kelompok 4 ya. Ya. Dalam pelaksanaan proyek kan tidak semua proyek berakhir dengan baik. Ada biasa terjadi itu penutupan proyek. Yang saya ingin tanyakan, Bu, apa tantangan dalam melakukan penutupan proyek, terutama pada proyek-proyek besar di Indonesia, Bu? Tantangan dalam penutupan proyek? Ya, terutama pada proyek-proyek strategis di Indonesia, Bu, proyek-proyek besar. Oke, silakan dijawab. Ini tantangan ya. Ini secara umum ya. Tantangan dalam penutupan proyek strategis ya. Silakan dijawab di kelompok 4. Kan judulnya malam. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Apa? Iya, Bu. Apa? Paul ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Kalau menurut saya, Bu, tantangan dalam melaksanakan penutupan proyek itu pertama mungkin kurang sesinya perencanaan awal dari tersebut, mungkin ada hambatan waktu dari time schedule, ada perubahan, atau mungkin juga ada kayak bencana alam, Bu, yang tidak dapat diprediksi sehingga proyek tersebut
Dan di akhir-akhir penutupan proyek juga biasa terhambat dalam terus yang lama, misalnya Ya, pengurusan PAO terhadap volume kerja. Putus-putus. ya putus-putus nggak dengar. Ada di mana kau punya posisi ini? Foto hilang sudah. Oke, lanjut deh yang lain dulu supaya cepat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Saya Bu, silakan. Paramita mau bertanya Siapa? Bu. Siapa? Pratnya Paramita. Oh ya, silakan. Iya, bertanya untuk kelompok 4 Bu. Ya, Apabila proyek infrastruktur mengalami keterlambatan material, bagaimana peran manajemen integrasi menangani hal tersebut? apabila proyek terlambat ya, putus-putus tadi. Iya. Apabila ada proyek terlambat, keterlambatan material, Bu, bagaimana peran ya, jadi manajemen keterlambatan integrasi? sumber daya ya, Iya, material atau apa? iya material Bu, keterlambatan material Bu. Bagaimana manajemen integrasi menangani ya? Iya, Oke, iya. ya. Oke, silakan jawab. Izin Gampang Bu, itu saya tahu. menjawab. Izin menjawab Ibu. Siapa? Imelda. Imelda, silakan. Eh, jadi keterlambatan material ini sering terjadi karena kendala logistik atau rantai pasokannya sendiri. Jadi peran manajemen integrasi proyek ini membantu mengelola keterlambatan dengan menggunakan proses memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Proses ini memantau ketersediaan material secara real time atau secara langsung. Terus jika terjadi keterlambatan, proses pengendalian perubahan terintegrasi dapat digunakan. Proses itu untuk membuat perubahan pada jadwal dan rencana pengadaan, serta dapat mencari alternatif lain seperti sumber material lokal atau memodifikasi metode kerja agar proyek itu tidak tertunda terlalu lama. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Bagaimana perannya? Contohnya, puas dengan jawabannya? Oh, iya Bu, sudah puas Bu. Oke. Jadi kalau proyek terlambat, kita merubah semuanya ya, scheduling, kemudian mencari alternatif material dan lain sebagainya ya. Silakan yang bertanya dulu, nanti baru saya jelaskan sedikit. Ada yang masih mau bertanya? Saya Bu, mau bertanya Bu. Bertanya Bu. Saya Nuni Suciani Bu, mau bertanya sama kelompok 4 mengenai tantangan keterbatasan anggaran proyek di Indonesia. Jadi bagaimana strategi Nuni ya, Nuni ini. Iya Bu, Putus suaranya. Ya lanjut, kenapa suaranya ya Bu. hilang? Jadi yang pertanyaan saya Bu, bagaimana strategi manajemen integrasi yang efektif untuk mengatasi tantangan keterbatasan anggaran proyek di Indonesia? Oke. Jadi strategi manajemen integrasi dalam mengatasi tantangan biaya ya. Ya, biaya proyek di Indonesia. Tantangan biaya proyek di Indonesia. Oke, silakan. Ya, izin saya jawab Ibu. Apa? Januari Ibu. Oke, ya, Januar. Silakan. Ya, jadi dalam strategi manajemen integrasi untuk mengatasi tantangan keterbatasan anggaran proyek, ada beberapa strategi yang bisa digunakan atau dikelola, yaitu yang pertama optimasi sumber daya, yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya
dengan memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penggunaan sumber daya yang berlebih, baik dari SDM atau materialnya, supaya bisa lebih diperhitungkan baik. Yang kedua, prioritasi fitur atau lingkup proyek. Jika anggaran terbatas, harus difokuskan pada lingkup proyek yang lebih penting atau lebih esensi terlebih dahulu melalui proses mengarahkan dan mengelola proyek. Yang ketiga, ada negosiasi kontrak yang lebih efisien untuk menegosiasikan kontrak yang lebih efisien dengan penyedia jasa atau supplier melalui pengelolaan pengadaan proyek dan mencari sumber alternatif yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir ada perencanaan ulang dari lingkup dan schedule, melakukan revisi pada rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan lingkup atau schedule tanpa mengorbankan kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Ya. Oke, bagaimana, Dek? Ya, Ada cukup, yang Bu. tanya? Cukup. Iya, Bu. Oke, masih ada yang mau tanya? Izin Bu bertanya, Apa? Jessica untuk kelompok 3 ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada kelompok 3 mengenai pemangku kepentingan. Yang ingin saya tanyakan, apa peran pemangku kepentingan dalam mempengaruhi siklus hidup proyek? Oke, Itu langsung saja. dijawab Terima saja. kasih. Izin Bu, saya mau menjawab pertanyaan dari Jessica. Siapa yang menjawab? Nur Fadlillah, Ibu. Silakan. Pemangku kepentingan memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi siklus proyek. Yang pertama itu pengaruh pada tujuan ruang lingkup proyek. Pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam proyek. Misalnya, jika pemangku kepentingan utama menginginkan fitur tertentu dalam proyek, manajemen proyek harus mempertimbangkan permintaan tersebut dalam perencanaan proyek. Selanjutnya, pemangku kepentingan memiliki pengaruh terhadap dukungan dan sumber daya. Pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk proyek, baik dalam sumber dana, tenaga kerja, maupun peralatan. Tanpa dukungan dari pemangku proyek, mungkin proyek mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, pemangku kepentingan juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Mereka dapat memberikan masukan dan membantu dalam menentukan arah proyek, termasuk keputusan tentang perubahan ruang lingkup, anggaran, serta penjadwalan. Pemangku kepentingan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi proyek dengan memahami kepentingan dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Manajer proyek dapat lebih baik dalam merencanakan mitigasi risiko bencana dan menghindari potensi masalah. Pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi proyek dalam evaluasi dan umpan balik. Pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik yang penting selama dan setelah pelaksanaan proyek. Umpan balik dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekian Bu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagaimana tadi? Ya, siapa yang tanya? Yesi? Saya. Mana ini nomor saya? Ada. Ya. Ya, bagaimana? Cukup Bu dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi cukup jelas. Kita sedang. Jadi kalau saya rangkum saja ya, sudah tidak ada yang bertanya ya. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Oke ya, jadi saya rangkum sebetulnya ini tidak terlalu sulit ya, kita paham semua. Jadi teori ini sebetulnya ada semua ya kalau kita di lapangan dan lain semuanya terkait dengan manajemen proyek ya. Yang pertama tadilah pengaruh organisasi dan siklus proyek itu yang utama ya. Jadi
kalau kita belajar manajemen proyek, kita harus tahu siklus proyek ya. Jadi itu tahu siklus proyek itu apa, mulai dari tidak ada proyek sampai ada proyek ya. Jadi mulai kita punya ide sampai ada. Nah, itu kita harus tahu tahapan-tahapannya dan apa saja tahapannya ya. Jadi saya rasa kalau orang yang sudah di lapangan, sudah kerja mungkin itu harus paham ya, itu pasti kita tahu pada saat ide itu apa saja yang kita kerjakan dan seterusnya sampai selesai proyek itu diterima, itu tahapan. Nah, sekarang pengaruh organisasi ya tentunya di sini adalah organisasi yang berkepentingan itu berpengaruh ya. Jadi misalnya setiap tahap itu ada tahapan. Nah, nanti organisasi siapa yang di sini yang bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, itu pastinya kita kalau di dalam proyek ya 3 pihak ya, pemilik proyek, ownernya, pengguna jasa, bisa konsultan atau kontraktor. Terus seperti itu di luar stakeholder yang lain ya. Seperti itu ya. Mungkin stakeholder yang lain pasti ada ya. Atau di sini di istilah di buku itu pemangku kepentingan ya, karena di situ mungkin ada industri dan lain sebagainya ya. Ya. Oke, itu terkait yang pertama. Nah, untuk yang manajemen integrasi tadi yang kedua, jadi ya terkait yang apa integrasi ya, manajemen apa? Integrasi proyek ya. Jadi dalam proyek itu di sini adalah bagaimana kita mengembangkan. Jadi kalau kita di manajemen proyek, jadi banyak bidang. Jadi kita tahu triple concern, biaya, mutu, waktu. Proyek itu unik terkait biaya, mutu, waktu. Nah terkait biaya, mutu, waktu ini semua ada standarnya ya, ada syaratnya. Proyek itu sesuai biayanya, mutunya, dan ada apa? Ada speknya dan waktunya juga terbatas. Kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah sumber daya. Sumber daya ini 5M, ya, mulai dari uang, man money, toh semuanya mesin dan seterusnya 5M. Nah ini kita perhatikan. 5M ini harus kita kelola secara efektif dan efisien. Kemudian kalau sekarang kita risiko ya, identifikasi risiko ini harus. Kemudian tambahan lagi lingkungan ya. Itu yang utama. Nah, kalau kita bicara di manajemen, kita tentunya tahu bahwa itu proses yang mulai dari perencanaan sampai pengendalian. Jadi kalau kita misalnya bicara 5M, sumber daya di dalam pelaksanaan manajemen itu kan kita mengelola 5M ini. Tentunya itu kita mengelola misalnya keuangan. Keuangan tentunya manajemen keuangan, kan integrasi seperti itu. Manajemen keuangan. Bagaimana mengelolanya ya? Tentunya mulai dari perencanaan, ada organisasinya, ada pelaksanaannya, pengendalian, dan seterusnya. Nah, ini kita bikin semua. Kemudian misalnya alat juga seperti itu. Kemudian kalau untuk pengendalian waktu, misalnya ke biaya mutu waktu kita pasti punya schedule secara umum. Tetapi kita harus juga punya schedule untuk sumber daya. Ini jangan lupa schedule sumber daya, schedule tenaga kerja, schedule-nya material, schedule-nya alat kalau kita pakai alat, kemudian metode juga apa yang kita pakai, misalnya kita kan ada schedule-nya dan ini harus ada. Nah, kalau keseluruhan ini kita tahu, kita ada semua, saya kira kesulitan di dalam proyek itu tidak akan terjadi keterlambatan, itu tidak akan terjadi. Nah, karena kemudian mungkin di dalam schedule itu kita jangan pakai kurva S ya. Kalau bisa kalau proyek beras pasti sudah pakai network planning ya. Kalau kurva S itu kan hanya kita lihat kalau kita mau secara cepat, kemudian kita mau narik termin, itu pakai kurva S. Tapi kalau kita mau di lapangan secara detail pekerjaan, itu harus pakai network planning ya, precedent atau apa itu yang bulat-bulat network planning itu. Nah, karena di situ kita akan tahu lintasan kritis. Jadi sebelum kalau pekerjaannya lewat lintasan kritis, tentunya kita sudah tahu kalau di situ terlambat, pasti proyek itu akan terhambat. Itu seperti itu ya. Kalau nah itu hal itu sebenarnya makanya sebenarnya tidak ada proyek terlambat. Nah biasanya itu hal-hal yang mengalami keterlambatan ada faktor lain eksternal ya. Kalau sekarang mungkin ada faktor lain,
misalnya terkait kebijakan itu bisa saja, misalnya kayak kemarin adanya terjadinya bencana atau misalnya kayak COVID dan lain sebagainya, itu hal-hal yang nggak terduga itu akan dapat juga seperti itu. Kalau tadi yang bagian kedua terkait manajemen integrasi, tentu itu bagaimana mengelolanya. Nah, jadi di situ kalau tadi kan misalnya contohnya terlambat material bagaimana. Itu kan kita kalau sudah punya schedule, kita akan tahu dari awal tuh pasti itu tidak akan terlambat dari awal, misalnya 2 minggu sebelumnya, misalnya kita tahu material ini gampang dicari atau sulit, berapa lama kita pesan dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, saya kira itu nggak ada mana, itu yang teori dasarnya seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana mengimplementasikan di lapangan, itu seperti itu. Tapi biasanya kalau kita punya schedule semua itu sumber daya semua lengkap, saya kira kita pegang 3-4 proyek itu masih bisa kita nggak harus di lapangan terus dan lain sebagainya ya, kita bisa pantau juga dari kantor dan lain sebagainya. Itu secara umum. Kemudian organisasinya itu yang penting juga, organisasi untuk internal atau eksternal, jelas tanggung jawabnya siapa. Jadi seperti contohnya tadi Pak Tony ya, mungkin ya harus ada ahli ketiganya, kemudian ada siapa pengawasnya siapa, jadi jelas semua tanggung jawabnya. Nah, itu saya kira menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan terkait ini. Ini saya kira ilmu dasar ya. Dari semua tadi kita lihat ini sebetulnya semua ini bisa menjadi satu kita membuat suatu ide untuk judul-judul tesis. Itu kalau saya bilang faktor kelembatan, misalnya tadi ada faktor komunikasi, ada faktor organisasi dan lain sebagainya ya, itu banyak. Budaya juga ada budaya organisasi, kebiasaan. Itu saya kira itu. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Sudah mengantuk ya? Sudah ada yang bertanya? Pak Franky ini sudah masih ketawa. Yang lain saya lihat sudah mengantuk semua. Ada juga yang tidur sambil kuliah. Ya kalau tidur mengantuk, Dik. Oke. Tadi ini hadir semua ya? Sudah etika sudah difoto? Sudah, Bu. Sudah Iya, lulus. sudah. Iya. Jadi kita tinggal 2 kelompok minggu depan ya. 2 kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok 5, 6. Besok kita masih ketemu ya, besok Selasa ya. Oke. Masih ketemu lagi. Oke, saya kira cukup ya malam ini. Mudah-mudahan ringkasan semua ini bisa membuka wawasan ya, kira-kira apa sih tampilan waktu, kalau kita ketemu lagi bisa kita sharing lagi ya. Oke, saya kira itu saya tutup kuliah malam hari ini. Saya lihat hadir ya semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aduh.